Ibrani 13 ayat yang kelima. Coba lihat ayat ini. Ibrani 13 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya terusik dengan ayat ini. Ayat ini bilang janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hutang itu bukan mencukupkan dengan apa yang ada. Ayat ini bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hutang adalah mencoba mencukupkan dengan apa yang tidak ada pada kita masalahnya. Nah, saya terusik dengan kata cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lihat ini. Bagaimana jika yang ada pada kita tidak cukup? Kalau baca Alkitab makanya kritis. Tuhan bilang jangan jadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Oh ada segitu udah cukupin. Nah saya jadi protes. Saya langsung bilang begini. Gimana jika yang ada pada kita tidak cukup? Apa yang mengerikan waktu Tuhan singkapkan ini? Lihat ini. Gambar apa ini? Yang pertama. Masih ingat seorang janda datang kepada Elisa? Dia lagi dikejar-kejar sama penagih hutang. Anaknya mau dijual jadi budak. Terus apa yang Elisa bilang? Kamu masih punya apa? Itu kalau bahasa bebas saya. Masih punya cuma minyak sedikit, gak bakal cukup. Saudara mau tahu? Tuhan Elisa bilang gini, nanti kamu pulang. Kamu pinjam bejana-bejana kosong dan jangan terlalu sedikit. Terus tuangkan minyak itu. Dan terbukti cara Elisa menolong janda ini dari mana? Dari yang ada padanya. Bagaimana dengan kasus gambar yang kedua? Ada 5.000 orang laki-laki yang harus kasih makan. Terus Andreas datang dan bilang, di sini ada sih 5 roti terus 2 ikan. Tapi mana cukup? Dari 2 cerita ini kira-kira apa yang saudara ambil? Dengar kata-kata saya. Untuk Tuhan mengeluarkanmu dari kesulitanmu hari ini, tidak dibutuhkan dana dari luar, tapi mujizat yang ada di pada tanganmu sekarang. Saya ulang, kesulitan-kesulitan kita yang sepertinya tidak mungkin bisa diselesaikan, kita selalu tergoda gini, coba kalau ada yang ngasih 100 juta, coba kalau ada. Tapi yang menarik Tuhan mau tunjukin sama saudara bahwa gini, hey, dia bisa membuat yang gak cukup menurut kamu, itu bisa jadi cukup dan bahkan limpah. Kamu gak butuh yang di luar, tapi kamu butuh yang sudah kamu miliki. Nah itu sebabnya waktu saya renungkan ini, apa pewahyuan yang saya dapatkan? Lihat ini. Ini terjemahan bebas Andreas SW. Terjemahan bebas saya. Ibrani 13 ayat 5 saya terjemahkan menurut saya. Sebenarnya ayat ini lebih pas kalau diterjemahkan begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan, kalau terjemahan baru bilang, dengan apa yang ada padamu. Kalau terjemahan saya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan siapa yang ada padamu. Siapa itu? Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada saatnya tidak ada uang di dompet atau rekening kita. Tapi selama ada Tuhan dalam hidup kita, semuanya akan baik-baik saja. Ada saatnya, saya katakan. Ada saatnya. Tidak ada uang di dompet atau di rekening kita. Tapi selama ada Tuhan dalam hidup kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Coba lihat ayat ini. Lukas pasal 12 ayat 15 bilang begini. Katanya lagi kepada mereka. Ini Yesus yang ngomong. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Boleh nggak kalau ketamakan itu saya terjemahkan dengan cinta uang? Ya,
Ayat ini bilang, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan atau cinta uang. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hidup kita tidak ditentukan oleh uang, tapi hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Setujukah dengan saya? Bahwa tidak ada uang bukan berarti kiamat, tapi yang kiamat kalau tidak ada Tuhan.